Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Geraldo Rizky Ilham Ibrahim dengan NIM 22111911025 Fakultas Teknik jurusan Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2019. Di sini saya akan mereview pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC, yang dimana penguat op-amp memiliki sifat-sifat. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp. Ada dua input positif dan input negatif. Di sini kaki pertama dan 5 itu offset 0. Yang kaki kedua masukkan membalik atau inverting input. Yang ketiga masukkan tak berbalik atau non-inverting input. Yang keempat tanah atau ground. Yang keenam keluaran atau output. Yang ketujuh satu tegangan positif. Kaki yang ke-8 tak digunakan. Selanjutnya op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741 seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 74 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi input 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Terminal output dan input. Terminal output dan input pada op-amp ada dua input, yaitu positif dan input negatif, dan satu output, di mana output itu sama dengan positif tegangan saturasi, maksimal tegangan output adalah positif tegangan saturasi, dan minimal tegangan output adalah negatif tegangan saturasi. Tegangan saturasi sendiri adalah memiliki nilai bawah tegangan supply antara 1 volt sampai 2 volt. Jadi, kata tegangan supply atau tegangan sumber positif, volt itu 15 volt, maka tegangan saturasi itu maksimal positif 13 volt dan minimal negatif 13 volt. Jadi, bisa itu ada tegangan saturasi memang di bawah tegangan supply antara 1 volt sampai 2 volt. Simbol AOL pada rangkaian adalah penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Jadi AOL ini sebagai penguatan seperti yang barusan saja saya jelaskan. Op-amp 741 itu memiliki penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta. Misalkan P supply positif dan negatif 15 volt, maka bisa 13 volt di bawah tegangan supply antara 1 volt sampai 2 volt.
Jadi tegangan saturasi itu bisa 13 atau 14 dan tidak mungkin 12 dan lebih rendahnya. Perbedaan tegangan masukan ED. ED itu adalah perbedaan tegangan masukan karena tegangan masukan ada dua. Ada tegangan positif dan tegangan negatif. Maka nanti akan ada nilai perbedaan tegangannya. ED juga dapat dihitung, misalkan nilai AOL 200.000 dan penguatan ED dibatasi maksimum positif negatif 65 mikrovolt dan tegangan sebesar positif negatif 13 volt. Cara penyelesaian dengan ED sama dengan plus Vset per AOL sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. ED min negatif Vset per AOL sama dengan negatif 13 volt per 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Dapat disimpulkan bahwa tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt sampai dengan 65 mikrovolt. Maka OM berlaku sebagai penguat secara linear dan terlaku VO sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas plus Vset atau Vset. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas ini, maka perlu dipadang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukur, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Contoh tabel di sini, saya akan menjelaskan poin-poin yang ditugaskan oleh dosen saya atau dosen pengampu. Yang ketiga, tegangan masukan negatif 10 mikrovolt. Tegangan masukan positif 5 mikrovolt. Dapat dihasilkan ED-nya dengan rumus tegangan input negatif dikurang tegangan input positif atau negatif 10 mikrovolt dikurang 5 mikrovolt sama dengan 5 mikrovolt. Polaritas ED adalah positif karena dari ED itu positif 5 mikrovolt. Untuk mencari tegangan output dengan menggunakan rumus VO sama dengan AOL dikali ED atau 200.000 dikali 5 mikrovolt sama dengan 1 volt. Polaritas PO-nya positif karena hasil dari PO yaitu positif dan PO-nya 1 volt. Yang keempat, tegangan masukan negatif 100.001. Tegangan masukan positif 1 juta dapat dihasilkan ED-nya dengan rumus tegangan input negatif dikurang tegangan input positif atau 100.001 mikrovolt dikurang 1 juta mikrovolt sama dengan negatif 1 volt. Untuk mencari tegangan output dengan menggunakan rumus VO sama dengan AOL dikali ED atau 200.000 dikali negatif 1 mikrovolt sama dengan menjadi min negatif 1000 volt. Polaritas VO-nya positif karena hasil dari PO-nya itu negatif dan PO-nya negatif 0,2 volt. Yang kelima, tegangan masukan negatif 5 volt, tegangan masukan positif 0 mikrovolt dapat dihasilkan ED-nya dengan rumus tegangan input negatif dikurang tegangan input positif atau 5 mikrovolt dikurang 0 mikrovolt sama dengan negatif 5 volt. Polaritas ED adalah negatif karena hasil dari ED itu positif 5 mikrovolt. Untuk mencari tegangan output
dengan menggunakan rumus VO sama dengan AOL dikali ED atau 200.000 dikali negatif 0,2 mikrovolt sama dengan negatif 1000 volt. Polaritas VO-nya negatif karena hasil PO-nya itu negatif dan PO-nya negatif 1000 volt. Yang keenam, tegangan masukan negatif 0 mikrovolt. Tegangan masukan positif 5 mikrovolt dapat dihasilkan ED-nya dengan rumus tegangan input negatif dikurang tegangan input positif atau 0 mikrovolt dikurang 5 mikrovolt sama dengan 5 mikrovolt. Polaritas ED adalah positif karena hasil dari ED positif 5 mikrovolt untuk menjadi tegangan output dengan menggunakan rumus PO sama dengan AOL dikali ED atau 200.000 dikali 5 mikrovolt. Nah, dengan menjadi 1000 volt. Polaritas PO-nya positif karena hasil dari PO-nya itu positif dan PO-nya 1000 volt. Yang selanjutnya penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensi ideal. Penguat operasional ideal memiliki sifat-sifat sebuah penguat ideal. Yang pertama, penguatan tegangan tak terhingga, gain volt sama dengan tak terhingga. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Penguat operasional praktis tidak ideal atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal, namun demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Gambar op-amp. Op-amp itu mempunyai 5 input utama, 2 input non-inverting dan inverting, 2 input untuk menyuplai tegangan negatif dan tegangan positif, dan 1 untuk output. Interping inverting of N. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Dapat dilihat pada rangkaian op-amp, inverting Vin-nya masuk pada input negatif dan yang masuk pada positif itu tidak ada tegangan. Rumus untuk mencari tegangan output dengan Vout, negatif Vin kali Rf per Rin. Rf itu umpan balik, Rin itu resistansi input. Jadi yang menentukan nilai tegangan output itu tegangan input dikalikan perbandingan dari resistansi feedback dengan resistansi input. Vin. Di situ ada tanda negatif. Dia berubah polarasi. Misalnya input 5 volt ternyata hasil output 10 volt, bukan berarti nilai tegangan negatif, tapi itu simbol bahwa dia itu berubah polarasinya.
Selanjutnya non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. V out sama dengan Vin dikali 1 plus Rref per Rin pada saat sebelum masuk pada op-amp. Sebuah tegangan naik seiring berjalannya waktu masuk pada input positif pada op-amp, sehingga menghasilkan keluaran linear makin lama semakin naik, tapi akan saturasi pada saat plus P sisi. Yang selanjutnya zero crossing detector. Rangkaian detektor di mana juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif, maka VO sama dengan positif Vset. Jika polaritas ED positif, maka VO menjadi negatif Vset. Di sini juga ada macam-macam zero crossing detector. Yang pertama zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Duty cycle, siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100. Rumus duty cycle itu T on per T on ditambah T off. Contoh soalnya itu suatu sinyal memiliki periode 5 megadetik dan waktu on sama dengan 2 megadetik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Diketahui T 10 megadetik, T on 3 megadetik. Ditanyakan T off. T off sama dengan T total dikurang T on. T totalnya itu 10, T on dikurang T on 3 menjadi hasilnya 7 megadetik. Berarti cycle T on dibagi T dikali 100. Yang T on nya itu 3 dibagi 10 dikali 100 menjadi 30. 100% menjadi 30%. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau intervening zero crossing detector. Apa itu inverting zero crossing detector? Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan nol positif op-amp. Jadi
masukkan V-nya itu dipasang pada input negatif, sedangkan input 0 dipasang pada masukan positif karena inverting tadi input dipasang pada input negatif. Makanya dinamakan zero crossing detector karena input pembandingnya sama dengan 0. Input dipasang pada input negatif, pada op-amp, dan pada positif tidak ada tegangannya 0, jadi membandingkan input positif sama dengan 0 volt dan input pada op-amp. Pada detektor yang zero crossing interfering itu konsepnya adalah V-nya kurang dari 0, maka VO sama dengan positive preset atau tegangan saturasi. Kebalikan, VI lebih besar dari 0, maka VO negatif preset atau tegangan saturasi. Detektor penyilang 0 atau non-inverting. Sinyal masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 op-amp. Bahwa tegangan input itu VI dipasang pada input positif op-amp, sedangkan pada input negatif tidak dipasang tegangan, jadi kita yang pada dipasang tegangan, jadi kita membandingkan dengan input yang masuk ke tegangan positif dengan 0 yang masuk pada input tegangan negatif. Jadi konsep perbedaan tegangan antara input positif dan input negatif adalah VI negatif 0 karena di bagian negatif tidak ada tegangannya, dengan pernyataan secara matematis bahwa ketika VI-nya 0, maka VO positif preset atau VI-nya 0, maka VO sama dengan negatif preset. Detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector. Ini juga ada dua, yaitu inverting dan non-inverting. Perbedaan dengan zero kalau dibandingkan sama tegangan 0 input dibandingkan dengan tegangan 0. Kalau detektor taraf tegangan itu tegangannya tidak 0, ada yang namanya tegangan referensi atau Vref. Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan tegangan referensi positif op-amp. Perbedaan tegangannya adalah tegangan referensi dikurang tegangan input atau Vref dikurang VI. Rangkaian detektor taraf tegangan inverting. Input dipasang di negatif dan tegangan referensi dipasang input positif. Jadi ini dibandingkan ED-nya, bahwa ketika dari tegangan VI masih kurang dari tegangan referensi, maka presetnya adalah positif. Selanjutnya detektor tegangan non-inverting. Detektor taraf tak membalik non-inverting voltage level detector. Sinyal masukkan pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 positif op-amp. ED negatif input dikurang positif input atau VI dikurang Vref. VI lebih kecil daripada Vref, maka VO-nya menjadi
negatif Pset. VI lebih besar daripada Vref, maka VO menjadi positif Pset. Rangkaian tegangan ref. Contoh rangkaian tegangan referensi. Rumus Vref sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali positif volt. Diketahui positif volt 12 volt, R1 nya 100 ohm, R2 50 ohm. Ditanyakan Vref R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali positif volt. R2 nya itu 50, R1 nya itu 100 ditambah R50 lagi dikali 12 menjadi hasilnya jadi 4 volt. Nah, di sini saya akan mengerjakan latihan soal nomor 1. Yang diketahui tegangan volt itu 15 volt, Pset positif negatif 13 volt, R1 nya 10 kilo ohm, R2 50 kilo ohm. Yang ditanyakan A. Hitung T-on, T-off, dan duty cycle. Yang B. Gambar output tegangan VO. Dijawab Vref R2 nya itu 5000, R1 dibagi R1 1000 ditambah R2 5000 dikali 15 yang menjadi 5000 dibagi 6000 dikali 15 yang hasilnya jadi 12,5 volt. T-on 140 megadetik dan T-off-nya 80 megadetik. Mencari T total, T-on-nya itu 150 megadetik ditambah T-off-nya itu 80 jadi 220 megadetik. Duty cycle T-on dibagi T-off dikali 100%, yang dimana T-on-nya itu 140 dibagi T totalnya 220 dikali 100% menjadi 3,6%. Yang B-nya ini adalah gambaran grafik output. Yang grafik outputnya itu ini. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.